Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Hadratul mukarramin ahbabana fillah, al-mukarramun wa muhtaramun, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas segala nikmat, taufik, hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga Allah pilih kita, takdirkan kita menjalankan salah satu daripada perintahnya yang mudah-mudahan ibadah kita selalu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahbabana fillah, kembali melanjutkan pembahasan panduan ringkas wudu, salat dan zikir secara sunnah. Nah, masuk kepada bagian takbiratul ihram. Nah, tapi sebelum itu telah sampai banyak kabar kepada kita bagaimana ulama-ulama salafun saleh khusyuknya mereka di dalam sholat. Nah, ini luar biasa. Ada yang rumahnya kebakar tapi nggak merasa, ada yang keluarganya berisik tapi di dalam sholatnya ini merasa nggak terusik. Nah, ada yang ridanya itu kecolongan tapi dia nggak berasa. Nah, kenapa? Ini saking khusyuknya mereka salafun saleh ini, orang-orang soleh di dalam sholat mereka. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Dan ini pastilah tujuan utama daripada kita, bagaimana sholat kita ini khusyuk. Bagaimana sholat kita ini khusyuk, betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala-galanya, hati, jiwa, raga kita hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tujuan utamanya. Nah, sekarang kenapa mereka bisa seperti itu? Nah, karena mereka ini diantaranya mereka yakin betul ibadah yang mereka kerjakan itu memang karena Allah, karena untuk akhirat, bukan untuk dunia tujuannya. Nah, dan mereka mendapatkan kesenangan. Nah, ini di dalam sholat mereka. Nah, sebagaimana salafun saleh mengatakan, as-sholatu minal akhirat. Sholat itu bagian daripada akhirat. Idza dakhalta fiha kharajta minad dunya. Kalau seandainya kamu sudah masuk di dalamnya, masuk di dalam sholat, kharajta minad dunya, maka kamu ini seakan-akan keluar daripada dunia. Karena apa? Sholat itu adalah akhirat. Ketika kamu masuk di dalam sholat, maknanya kamu berada di dalam akhirat. Ketika kamu berada di dalam akhirat, seakan-akan engkau keluar daripada dunia. Nah, maka salafun saleh ini ketika di dalam sholat, ini dunia tuh nggak berasa. Ini dunia udah nggak ada rasanya lagi. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala karena menganggap ini adalah salat. Nah, maka daripada itu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam Risalatul Mu'awanah ini beliau mengatakan, salah satu daripada pembahasan di dalam kitab beliau mengatakan, inna lis-salati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan. Beliau katakan, sesungguhnya dalam sholat itu ada gambaran zahir sholat, ada juga gambaran batin sholat. Nah, batin sholat itu seperti apa? Khusyuk, hudur hati, iqbal Allah, ini menghadap betul-betul kepada Allah, khusyuk, ikhlas lillahi ta'ala, itu batin daripada sholat. Nah, zahir daripada sholat ini menjaga adab-adab sholat, mengerjakan gerakan-gerakan sholat secara sunnah. Ini zahirnya. Dua-duanya ini harus dijaga, baik zahirnya sholat ataupun batinnya sholat.
batinnya sholat harus dijaga, zohirnya sholat ini juga harus dijaga. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar mendapatkan penerimaan sempurna sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka daripada itu, karena sholat ini memiliki zohir dan juga batin, maka kita usaha di dalam keduanya. Di dalam batin sholat, khusyuknya, ikhlasnya, kita berusaha, kita melatih diri kita untuk mendapatkan hal itu. Kemudian zohir sholatnya, menjaga adab-adabnya, kita juga usaha juga. Nah, dalam hal ini kita mempelajari tentang sifat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada rukuknya, daripada takbirnya, sampai nanti salamnya. Nah, ini dalam rangka mempelajari yang zohir, dan dua-duanya harus dijaga. Nah, sebab juga antara zohir dan batin ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu berdoa menjaga keduanya, antara sir dengan alaniyah, antara yang zohir dengan yang batin. Jadi Nabi senantiasa ketika beliau berdoa ini, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikan sarirah saya, ini doanya Rasulullah ya, jadikan sarirah saya itu, batin saya ini lebih baik daripada alaniyah saya. Jadikan batin saya lebih baik, lebih bagus daripada zohir saya. Tapi sama juga, jadikan alaniyah saya, zohir saya ini juga baik. Nah, jadi seimbang antara zohir dengan batin. Karena sesuai dalam pepatah Arab itu dikatakan al-ina yamdhah bima fih. Wadah itu senantiasa akan selalu mengeluarkan sesuatu yang ada di dalamnya. Ini gelas, kalau diisi air, ini ketika dituang yang keluar apa? Air putih kan. Kalau dalamnya kopi, ketika dituang yang keluar apa? Kopi. Begitupun mau diisi apapun, yang keluar sama. Itu ada. Begitupun dengan diri seseorang. Ini manusia. Ini kalau seandainya memang dalam dirinya baik, yang keluar juga baik. Gak mungkin sama seperti wadah yang diisi air keluarnya kopi. Gak mungkin tuh. Sulap itu namanya. Manipulasi itu sulap. Atau dalamnya kopi keluarnya susu, gak mungkin. Pasti sama. Begitupun manusia. Nih kita ini semua, kalau seandainya memang yang masuk ke dalam kita ini baik, batin kita ini baik, maka yang keluar pun akan baik. Tapi kalau di dalamnya buruk, maka yang keluar pun ini buruk. Nah, maka tidak mungkin orang yang zohirnya ini tidak baik, melanggar perintahnya Allah, batinnya itu baik, nggak mungkin. Itu tidak akan pernah terjadi. Nah, sama halnya ketika seorang perempuan katakan, oh saya mah yang penting hati saya yang dihijab, hati saya yang dijilbabkan, tapi zohirnya nggak berhijab, zohirnya ini nggak menutup aurat. Nah, ini nggak mungkin terjadi. Kalau emang zohirnya rusak, pasti batinnya juga rusak. Tidak mungkin. Nah, karena output itu tergantung daripada inputnya seperti apa. Nah, maka daripada itu sama halnya di dalam sholat. Nah, ini kalau seandainya memang batinnya baik, batin daripada sholatnya baik, khusyuknya, kemudian iqbal ala Allah, betul-betul tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zohirnya ini juga baik. Nah, jadi dua hal ini yang kita usahakan, zohir sholat kita dan juga batin sholat kita. Nah, akan tetapi ini kalau seandainya permasalahan batin sholat ini susah memang. Untuk khusyuk kepada Allah ini sulit. Nah, maka daripada itu latihannya dengan apa? Latihannya dengan memperbaiki zohir. Dengan memperbaiki zohir, sebagaimana sujudnya Rasulullah membawa khusyuk, sebagaimana takbiratul ihramnya Rasulullah membawa khusyuk, sebagaimana gerakan-gerakan sholatnya Rasulullah membawa khusyuk, kita juga mempelajari itu semua agar mendapatkan khusyuk di dalam sholat kita. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Nah, selanjutnya
takbiratul ihram. Nah, halaman 49 yang ada kitabnya. Nah, takbiratul ihram ini ada beberapa syarat. Yang pertama dalam takbiratul ihram ini dengan lafaz Allahu Akbar. Lafaznya Allahu Akbar. Yang walaupun memang nama-nama Allah ini, sifat-sifat dari nama Allah ini banyak. Ada Rahman, Rahim, ada Jabbar, ada Quddus, tapi nggak boleh diganti. Allahur Rahman nggak ada. Allahul Quddus, inisiatif gitu kita ganti seandainya. Tiap-tiap sholat ganti. Ini Asmaul Husna ada 99. Ini tiap sholat ganti. Subuh ganti takbirnya, asar ganti. Semuanya ganti, nggak bisa. Lafaznya tetap satu, Allahu Akbar. Lafaznya Allahu Akbar. Nah, kemudian B selanjutnya mengucapkan sekiranya dapat memperdengarkan pada diri sendiri dalam keadaan normal. Ini minimalnya. Mengucapkan takbir, maksudnya takbiratul ihram, sekiranya dapat memperdengarkan pada diri sendiri dalam keadaan normal. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, dalam keadaan normal. Nah, seandainya ini dalam keadaan bising, ini lagi dalam keadaan bising, rame, atau sholat di pinggir jalan. Seandainya sholat Jumat sampai ke pinggir jalan. Nah, ini kan sering lalu lalang kendaraan, berisik gitu, kenapa? Nah, ketika kita takbir, suara kita nggak kedengeran. Karena apa? Karena berisik nih. Nah, tapi ini dikira-kirakan. Kalau seandainya dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sendiri, nggak ada bising, kira-kira suaranya bisa kedenger nggak? Kalau seandainya bisa kedenger, ini sudah dikategorikan cukup di dalam takbiratul ihram. Nah, ya kita bisa ngerasa masing-masing lah. Seukuran bisa kedengeran tuh seperti apa? Allahu Akbar. Seandainya ini karena pakai mic kan kenceng. Tapi kalau seandainya sendirinya, seukuran kita bisa denger itu udah cukup dah. Nggak perlu ifrat, nggak perlu berlebih-lebihan. Nah, ini nggak perlu. Takutnya ganggu. Apalagi kalau seandainya was-was. Nah, ini masalah lagi. Udahnya was-was, ini ngomong takbirnya kenceng. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullah, Allah dikenceng-kenceng seperti itu. Nah, ini ganggu nih. Sampingnya keganggu nih kalau seandainya seperti itu. Udahnya kenceng, dia was-was lagi. Kalau seandainya dia nggak was-was, sekali aja takbir masih mending. Nah, ini kalau seandainya was-was, berkali-kali Allah, Allah, Allah. Nah, ini keganggu kitanya. Nah, maka ucapannya ini seukuran kita dengar dalam keadaan normal. Nah, kemudian selanjutnya C, dengan bahasa. Nah, mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Nah, ini nggak boleh diganti-ganti. Nggak boleh diganti-ganti dengan bahasa lain. Mentang-mentang orang Indonesia cinta Indonesia. Wah, terlalu cinta sama Indonesia. Ya bagus cinta Indonesia. Tapi jangan sampai berlebihan juga. Ini jangan sampai dalam sholat sampai juga di Indonesiakan nanti. Takbiratul ihramnya di Indonesia. Nah, ini nggak sah. Allah Maha Besar, nggak boleh. Allah gede banget, nah, nggak boleh. Bahasa Sunda gede apa? Hah? Nggak, kalau gede apa bahasa Sunda? Ageng. Nah, Allah ageng, besar. Maha besar apa? Ageng banget. Ageng pisan. Nah, Allah ageng pisan. Nah, ini nggak ada. Nggak boleh seperti itu. Nah, bahkan kalau seandainya tahu dia bahwasannya itu hukumnya haram, dia istihza, nah, ini bisa hukumnya bisa kafir nantinya kalau dia main-main. Nah, jadi harus dengan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, syarat selanjutnya D, mengucapkan huruf dan panjang pendek yang benar. Allahu Akbar. Nggak boleh alifnya panjang atau baknya yang panjang. Allahu Akbar. Nah, ini kalau seandainya alifnya panjang, Allahu Akbar. Kadang biasanya kalau begini waktu azan. Biasanya kalau di kampung-kampung tuh, nah, ini aki-aki yang udah tua tuh, kakek-kakek nih, yang dia udah tua kadang gitu.
Nadanya begitu tuh. Allahu Akbar. Biasanya seperti itu. Adalah sebagian tempat seperti itu. Nah, ini hati-hati nih. Sebab kalau seandainya Allahu Akbar, nih alifnya dipanjangkan, hamzahnya dipanjangkan, nanti artinya beda. Jadi kalau Allahu Akbar itu artinya jadi nanya, apakah Allah Maha Besar? Oh, ini nanya, mau ngapain nanya? Jadi kalau Allahu Akbar itu jadi pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Bukan artinya Allah Maha Besar. Jadi nggak yakin. Nanya kan, emang Allah Maha Besar? Nah, ini kan jadi nggak yakin. Nah, maka ini panjang pendeknya ini disesuaikan dengan benar. Nah, kemudian sesuai dengan waktu pengucapan. Sesuai dengan waktu pengucapannya. Nah, ini disamakan antara gerakannya kemudian dengan ucapannya, ini berbarengan. Nah, F selanjutnya setelah sempurna syarat sah sholat. Nah, ini dijaga satrul aurahnya, kemudian menghadap kiblat, kemudian suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, ini syarat-syarat sah sholatnya sudah dijaga, sudah dikerjakan secara sempurna. Nah, G selanjutnya disertakan dengan niat sholat dan tidak meniatkan selain takbiratul ihram. Disertakan dengan niat sholat dan tidak meniatkan selain takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram itu dibaca, pada saat itulah niat sholat dibaca. Tapi dalam hati niatnya. Ketika Allahu Akbar dalam hati, usolli fardhu, sholatnya apa? Usolli fardhu zuhri. Ini niat belum ya? Nanti ya? Setelahnya ada niat ya? Nah, usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi. Nah, dan seumpamanya berbarengan antara pengucapan takbiratul ihram dengan niat ini berbarengan. Nah, dan tidak meniatkan selain takbiratul ihram. Memang ketika takbiratul ihram ini pengen takbiratul ihram. Seandainya, ini seandainya ada orang latah. Seandainya ada orang latah, dia udah diri dah, udah di soft dah, semuanya udah jamaah. Kemudian imam udah takbir. Nah, kemudian ada temennya dari belakang iseng. Ada temennya dari belakang, nih orang latah seandainya, ditepak dari belakang. Hei, Allahu Akbar. Sholat dia habis itu. Nah, jadi Allahu Akbarnya itu takbiratul ihramnya kenapa? Latah. Allah alam tuh latah emang bener apa dibuat-buat ya? Kalau emang dia beneran nggak dibuat-buat, kemudian ketika dia takbiratul ihram itu latah, berarti takbiratul ihramnya nggak sah. Diulang lagi. Kalau takbiratul ihramnya nggak sah, sholatnya nggak sah juga berarti. Nah, seandainya ditepak begitu, Allahu Akbar. Nah, apakah takbiratul ihramnya sah? Enggak, karena dia nggak niat takbiratul ihram. Dia melakukan mengucapkan takbir seperti itu karena apa? Karena latah. Nah, dia mengucapkannya karena latah. Kemudian selanjutnya tidak memisahkan lafaz Allahu dan Akbar lebih dari mengambil sekali nafas atau lebih dari dua lafaz nama Allah. Nah, ini tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan dengan Allahu Akbar lebih dari sekali, lebih dari mengambil sekali nafas ya. Ini rasa-rasanya jarang lah yang namanya Allahu Akbar nih singkat kalimatnya, nggak sampai ngambil dua kali nafas nih, nggak ada insya Allah. Nah, masuk ke pembahasan melafazkan takbir bersamaan dengan memulai mengangkat tangan dan berakhir ucapan takbir bersamaan dengan meletakkan tangan. Melafazkan takbirnya bersamaan dengan memulai mengangkat tangan dan berakhir ucapan takbir bersamaan dengan meletakkan tangan. Dari Sayyidina Wa'il radhiyallahu an, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a takbira. Bahwasannya Sayyidina Wa'il, beliau ini melihat, menyaksikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi,
beliau mengangkat kedua tangannya ma'a takbira, bersamaan dengan takbir. Nah, maknanya ketika takbir itu dibaca, pada saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya. Maknanya berbarengan. Jadi ketika kencang juga, kedengeran juga berarti. Ketika berdiri, kemudian dia ingin takbir, Allah, ketika Allah ini permulaan mengangkat tangan, Allahu Akbar, bar, selesai. Jadi daripada gerakan awal sampai gerakan akhir sampai bersedekap, nah ini ucapan takbirnya seperti itu. Dari permulaan takbir sampai akhir takbiratul ihram, nah ini penuh dengan satu gerakan. Allah, ketika Allah mulai gerakan, ketika Allah ini mulai gerakan tangan, Allahu Akbar, bar, ketika ucapan bar maka tangan ini sudah bersedekah. Karena Sayyidina Wa'il bin Hujr melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan berbarengan dengan takbir. Nah ini yang dilihat oleh Sayyidina Wa'il bin Hujr. Jadi bukannya angkat tangan dulu Allahu Akbar atau Allahu Akbar, ucapannya dulu baru gerakan, enggak, atau gerakannya dulu baru ucapan, enggak, tapi antara ucapan dengan gerakan ini berbarengan, ma'a takbirah, bersama, namanya ma'a ini bersama, berbarengan. Jadi antara ucapan dengan gerakan ini berbarengan daripada awal takbir sampai akhir takbir, daripada awal mengangkat tangan sampai tangan ini bersedekap. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat, dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Ayat ini mengisyaratkan bahwa semua pergerakan sholat hendaknya diiringi zikir, sehingga lafaz takbir sebaiknya dimulai ketika mengangkat tangan dan berakhir ketika tangan telah turun secara sempurna. Nah, karena Allah firmankan wa aqimis sholata lidzikri, maknanya kita mengerjakan sholat, gerakan, setiap gerakan sholat yang kita kerjakan jangan sampai sepi, jangan sampai kosong daripada zikir, karena tujuan kita sholat adalah zikir. Nah maka jangan sampai ini gerakan sholat kita ada yang kosong daripada zikir. Nah jadi kalau katakan, kalau ketika dia takbir, dia angkat dulu tangannya Allahu Akbar atau Allahu Akbar, baru dia angkat tangan. Maknanya antara gerakan sama ucapan takbirnya, di antara gerakannya ini ada yang kosong dari zikir. Katakan dia seperti ini, Allahu Akbar. Nah gerakan dari sini ke sini ini kosong. Allahu Akbar. Paham ya? Gerakan dari bawah ini sampai ke atas nih, ini kosong dari zikir. Nah dari sini ke sini baru ada zikirnya. Nah sedangkan Allah Ta'ala ingatkan wa aqimis sholata bizikri, dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat untuk mengingatku, untuk mengingat. Nah maka yang sepatutnya, baiknya, bagusnya dilakukan adalah setiap gerakan sholat kita jangan sampai kosong daripada zikir. Sayang, jangan sampai kosong daripada zikir. Nah, bagaimana gerakannya dari awal Allah, sehingga dari awal pergerakan kita sudah terisi dengan zikir. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, selanjutnya mengangkat tangan hingga mensejajarkan ujung jari dengan bagian atas telinga, ibu jari dengan cuping telinga, atau apa namanya? Ini daun telinga, dan pergelangan tangan dengan bahu. Nah, hadis yang sama daripada Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, beliau mengatakan annahu absaran nabiyya
sallallahu alaihi wasallam hina qama ila salati rafa'a yadayhi hatta kanata bihiyali mankibai wa hadza bi ibhamaihi udhunai thumma kabbara. Nah, jadi beliau melihat, menyaksikan, lagi-lagi ngelihat. Karena Nabi SAW sabdakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Siapa yang nyuruh lihat? Nabi. Maknanya apa? Sahabat suruh lihat bagaimana sholatnya Rasulullah. Rasulullah nggak ngajar ini begini rukunya ya, ini bener nih, apa namanya, rukunya nggak begini, tangannya ubah nih, nggak begini tangannya, nggak begitu. Tapi suruh mereka lihat, kerjain sesuai apa yang dikerjakan Rasulullah. Rasulullah perintahkan begitu aja. Sholat nih, kalian saksikan saya sholat, ikutin. Dah, seperti itu. Nggak usah diajarin nih bentuknya seperti apa, nggak bener-benerin, nggak seperti itu. Nah ini kembali lagi Sayyidina Wa'il ini melihat Rasulullah hina qama ila shalah, ketika beliau berdiri di dalam sholat, rafa yadayhi, kemudian beliau angkat kedua tangannya, hatta kana tabihiya liman kibai, hingga keduanya ini sejajar dengan kedua bahu. Ketika angkat tangan sejajar dengan kedua bahu beliau, dan mensejajarkan ibu jarinya dengan kedua kuping beliau, kemudian bertakbir. Nah, jadi kalau diikutkan dengan riwayat, nah ini memang ada 3 riwayat dalam takbiratul ihramnya Rasulullah. Nah, jadi ada riwayat yang mengatakan Nabi takbir sampai dada, ada, atau sampai bahu, ada. Kemudian ada juga yang meriwayatkan Nabi takbir sampai ke syahmatai udhunai, nih apa, daun telinga, ada riwayatnya. Ada riwayat yang mengatakan Nabi bertakbir sejajar dengan a'ali udhunai, sampai bagian atas telinga. Nah, jadi ada 3. Ada bagian atas telinga, ada apa namanya, daun telinga, kemudian ada bahu ataupun dada. Nah, maka ini sebagian orang, nah ini ada yang bertakbir sampai bahu saja dia takbirnya. Nah, kenapa? Karena memang ada riwayatnya. Ya memang ada riwayatnya, betul, nggak salah, ada riwayatnya. Maka ada sebagian yang ketika takbir Allah, ya kan? Pernah lihat nggak? Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Macam-macam lah kalau seandainya kita melihat orang takbir, macam-macam bentuknya. Ada yang ke atas banget, ada yang seperti apa, macam-macam modelnya. Nah, riwayatnya ada riwayatnya. Tapi ketika ada beberapa riwayat yang secara keterangan bertentangan, nah biasanya ini ulama membuat catat. Jadi ada caranya nih. Kalau ngelihat hadis-hadis yang bertentangan, ini ulama harus ngapain? Nah, cara yang pertama dilakukan itu adalah dijamak. Jamak tuh digabungin riwayatnya. Bisa nggak riwayat yang 3 tadi itu digabung? Ketemu nggak tuh kalau seandainya digabung riwayatnya? Nah, kalau bisa digabung, gabung 3-3-nya. Jadi dapat sekali amal, dapat 3 riwayat hadis. Semua 3 riwayat hadis itu kita amalin. Nah, ini yang paling bagus. Yang pertama, ini kalau ada hadis yang bertentangan, maka digabung. Bisa nggak dijamak nih, digabung? Kalau bisa digabung, maknanya 3 riwayat ini diamalkan semuanya. Jadi kita tidak mengamalkan salah satunya saja. Jadi 3 riwayat ini diamalkan sekaligus. Ini yang pertama. Nah, kalau memang dijamak sudah nggak bisa, digabungkan nggak bisa. Contoh, katakan seandainya ada riwayat yang mengatakan Nabi makan dengan tangan kanan. Ada riwayat seandainya ada riwayat lagi mengatakan Nabi makan dengan tangan kiri. Seandainya ya, ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan Nabi makan dengan tangan kanan. Riwayat yang kedua mengatakan Nabi makan dengan tangan kiri. Nah, maka apa yang ini kan bertentangan ya? Oh, ini kanan, yang ini kiri. Ini bertentangan. Apa yang dilakukan? Jamak, digabung, bisa nggak? Nabi makan dengan 2 tangan berarti. Nabi makan dengan tangan kanan, Nabi makan dengan tangan kiri, digabung. Gitu.
Nah ini bisa nggak? Nggak mungkin. Ini nggak nyambung, ini nggak bisa. Nah ketika nggak bisa digabung riwayatnya, maka ditarji nih, dilihat mana riwayat yang paling kuat. Nah dilihat nih riwayatnya yang paling kuat, riwayatnya yang mana? Oh yang ini riwayatnya sahih dan juga mutawatir, banyak yang meriwayatkan hadis ini. Nabi makan dengan tangan kanan, ini sahih hadisnya. Kemudian riwayatnya mutawatir, banyak yang meriwayatkan hadis ini. Rijal hadisnya ini juga siqoh semuanya seandainya. Nah kemudian yang kiri ini ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif atau dhaif jiddan katakan. Nah kalau seandainya seperti itu bertentangan, ditarjih. Oh yang ini sahih, yang ini dhaif, maka amalkan yang sahih, yang dhaif ditinggalkan. Kalau memang tidak bisa dijamak, kalau memang nggak bisa digabung. Nah begitupun dengan riwayat ini. Nah, ini ada yang mengatakan sampai bahu, ada yang mengatakan sampai daun telinga, ada yang mengatakan sampai bagian atas telinga. Bisa nggak kalau seandainya dijama? Bisa ternyata. Nah, maka di sini maksud daripada Nabi mengangkat tangan sampai bahu itu adalah pergelangan tangannya Nabi. Maksud sejajar dengan daun telinga itu adalah ibu jarinya Nabi. Maksud daripada sejajar dengan bagian atas telinga itu adalah jari-jari atasnya Nabi. Nah, jadi jari atas sejajar dengan bagian atas telinga. Ibu jari sejajar dengan daun telinga. Pergelangan tangan ini sejajar dengan bahu. Jadi 3 hadis ini diriwayatkan, diamalkan dengan satu gerakan. Bisa diamalkan semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kan nabinya satu, kenapa riwayatnya beda? Nabinya kan satu, kenapa sahabat bisa beda redaksi dalam meriwayatkan takbiratul ihramnya Rasulullah? Kan sama-sama ngelihat nih, nabinya satu, Rasulullahnya satu, gerakan Rasulullahnya satu. Nah ini kenapa bisa berbeda-beda? Nah ini berbeda cara sudut pandang. Nah mungkin yang meriwayatkan hadis yang Nabi SAW takbir sampai ke bahu itu karena melihat pergelangan tangannya Rasulullah mungkin. Atau yang meriwayatkan hadis Nabi bertakbir sejajar dengan ibu jari, maksudnya ini jempolnya Nabi, ibu jarinya Nabi yang sejajar dengan daun telinga. Nah, sahabat yang meriwayatkan sampai sejajar dengan bagian atas telinga itu maksudnya adalah bagian atas jarinya Rasulullah yang sejajar dengan bagian atas telinga. Nah, biasa perbedaan cara pandang, sudut pandang seseorang dalam satu hal ini beda. Nah, sering dianalogikan, ini ada orang pergi ke kebun binatang, kemudian nggak kenal sama gajah, nggak tahu sama gajah, dia nggak kenal gajah. Nah kemudian orang yang pertama akhirnya pergi ke kebun binatang, ketemu sama gajah, tapi malam gelap, akhirnya dia nggak bisa ngelihat, dia hanya sentuh saja. Kemudian apa yang dia sentuh? Yang dia sentuh badannya gajah. Ketika dia pegang badannya, oh gajah besar, dapat kesimpulan, oh gajah ini besar. Nah dia cerita sama temennya, gajah tuh besar. Temennya nggak percaya, pergi lagi dia besoknya. Malam hari juga gelap, dia nggak bisa ngelihat. Akhirnya dia sentuh apa? Telinga. Bagian telinganya gajah dipegang, nggak besar gajah, tipis nih, tipis lebar. Wah ini salah dia nih. Nah akhirnya dia balik, dia cerita, salah anda. Mana gajah besar? Nggak ada gajah. Gajah tuh tipis lebar, tuh gajah tuh. Nah ini temennya yang satu lagi makin nggak percaya juga, loh ini beda, ini katanya gede, ini kan gede sama tipis kan jauh, bertentangan nih, tipis lebar sama gede ini jauh. Nah akhirnya apa? Dia pergi nih, dia pergi ke kebun binatang, dia pegang apa? Buntutnya, kan buntutnya panjang kecil kan, kecil, buntut gajah kecil ya, ada buntutnya gajah ya, ada kan? Nah dia pegang buntutnya gajah kecil panjang. Nah kemudian dia cerita, ente salah, gajah bukannya gede, gajah bukannya tipis lebar,
gajah itu panjang, kecil. Nah seperti itu. Orang yang keempat makin gak percaya lagi, wah ini kok beda semua. Akhirnya dia pergi, dia pegang gadingnya, gading gajahnya. Dia bilang, oh gajah tuh keras. Gajah tuh keras. Nah akhirnya yang ini bilang gede, yang ini bilang tipis lebar, yang ini bilang kecil panjang, yang ini bilang keras. Nah itu semua kalau digabungkan ya gajah. Kan begitu. Analoginya begitu. Semua kalau digabungkan gajah jadinya. Nah begitupun dalam riwayat. No, ini kok Nabi takbir sampai pundak, sampai bahu. Ini dalam riwayat yang lain Nabi takbir sampai daun telinga, Nabi takbir sampai bagian atas telinga. Itu kalau digabungkan semuanya, ya itulah takbirnya Nabi. Cuman perbedaan cara pandang, sudut pandang sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang berbeda. Tapi ketika dijamak, ketika digabungkan semua riwayatnya, ya itulah takbirnya Rasulullah. Nah, jadi dengan menjamak riwayat, nah ini semua daripada riwayat hadis tentang takbiratul ihramnya Rasulullah ini semuanya teramalkan. Nah, jadi caranya seperti itu. Bagian atas telinga ini sejajar dengan bagian jari atas, ini sejajar dengan bagian atas telinga. Kemudian ibu jari sejajar dengan daun telinga. Kemudian pergelangan tangan sejajar dengan bahu. Dan ini nggak usah ditempelin, jadi jelek. Ini takbir begini kan jadi nggak enak nih. Begini jadi takbir jadi nggak enak. Nah ini dikira-kira saja sejajar. Ini sejajar, nggak usah sampai ditempelin begini, nggak usah. Jadi nggak bagus. Allah, ini badan juga nggak enak kita. Kalau yang mungkin badannya kurus lebih enak nih. Kalau yang gemuk gimana, susah dia. Nah ini kan juga jadi nggak enak juga begini. Oh ini harus sejajar nih. Allah, jadi nggak enak jadi. Nah ini dikira-kirakan saja. Nah, dikira-kirakan ini sejajar, bagian jari atas sejajar dengan bagian atas telinga, ibu jari sejajar dengan daun telinga, kemudian pergelangan tangan sejajar dengan bahu. Ini dikira-kira saja sejajar, dan nggak usah dilihat-lihat, nggak usah dipasti-pastiin, mau diukur dulu. Ini sejajar belum ya? Allah, lama jadinya, nggak barbar jadinya. Nggak barbar, kelamaan jadinya. Nah akhirnya jadi was-was ya. Allah, nggak jadi sholatnya. Nah ini cukup dikira-kirakan saja, disejajarkan saja. Kalau nggak, untuk pertama lihat aja kita di kaca. Ini kita ngaca nih, lihat kita takbir. Ini kira-kira udah sejajar belum, ukurannya kalau segini nih. Kan kita bisa ngira-ngira nih. Oh ukurannya segini nih. Ini kalau segini udah sejajar nih. Nah ya udah, nanti ketika sholat ya udah kira-kira aja ukurannya segitu. Nah jadi gerakan paten gitu, karena kita udah ngetes, kita udah ngeliat di kaca bahwasannya itu sudah sejajar. Nah kemudian selanjutnya C, membuka telapak tangan saat mengangkat dan merenggangkan jari jemari sedikit serta mengarahkannya ke arah kiblat. Nah, riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara nasyara asabi'ahu. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bertakbir, beliau ini merenggangkan jari-jari beliau. Jadi ketika takbir enggak seperti ini. Enggak ditempel seperti ini, tapi agak direnggangkan. Nah, kemudian dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat, beliau berbuat seperti ini. Abu Amir An-Naqdi rahimahullah, salah satu rawi, mengisyaratkan dengan tangannya, tidak merenggangkan jari-jarinya dan tidak pula merapatkannya. Enggak sampai seperti ini, Allahu Akbar begini, enggak juga begini. Nah, dari Wasi' bin Hibban rahimahullah ta'ala, beliau berkata bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyukai agar semua anggota badannya menghadap kiblat ketika sholat. Bahkan ia menghadapkan ibu jarinya ke arah kiblat. Nah, jadi tadi membuka telapak tangan, kemudian merenggangkan jari-jarinya sedikit dan mengarahkannya ke. Jadi tadi dalam riwayat tidak seperti ini,
juga seperti ini rapat. Nah, tapi agak direnggangkan sedikit. Nah, ini kira-kira aja juga. Ini kira-kira aja udah kita anggap renggang sedikit ya udah cukup. Gak usah pakai diukur-ukur nih simetris gak? Ini berapa mili antara ini gak ada. Gak. Ini kira-kira aja, gak perlu simetris. Nah, dikira-kira ini udah renggang. Kemudian tidak terlalu rapat, nggak terlalu renggang, tapi direnggangkan sedikit. Kemudian agak dihadapkan ke arah kiblat. Nah, dan ini juga nggak semuanya ke arah kiblat. Kalau ke arah kiblat jadinya begini, kan? Nah, ini jadi nggak bagus lagi. Nggak ada ini gerakan Nabi ini jadi nggak Allah ini aneh lagi. Kalau seandainya ada yang seperti ini, Sidina Abdullah bin Umar itu seneng tuh kalau seandainya semua bagian tubuhnya ini mengarah ke arah kiblat. Apalagi jari-jarinya. Ini begini nih takbirnya. Allahu Akbar. Serem nih mau merekam orang kalau begini nih. Mau terkam imam nih, imamnya mau diterkam kalau begitu. Nah, jadi agak direnggangkan sedikit, kemudian agak ditundukkan. Ya kira-kira aja. Ini kira-kira aja. Kira-kira udah sesuai, ya kan tiap-tiap jari kita kan udah kira-kira nih udah agak sedikit menghadap kiblat, ya sudah. Tapi jangan sampai seperti ini juga. Ini jadi begini jadi gak bagus. Ini ngadep kiblat bener-bener nih. Gak seperti itu juga. Nih kira-kira aja agak diarahkan sedikit ke arah kiblat. Jadi nggak lurus seperti ini renggangnya, tapi agak dibengkokkan sedikit mengarah ke arah kiblat. Nah, kemudian selanjutnya D, menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi tangan kirinya yang dipegang sama tangan kanan, bukan tangan kanannya dengan tangan kiri. Dari Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Summa akhadha shimalahu biyamini." Kemudian beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Tangan kiri yang dipegang bukan seperti ini. Bukan seperti ini, Allahu Akbar, tapi tangan kirinya yang dipegang sama tangan kanan. Tapi kayaknya nggak ada ya, belum ada gitu tangan yang bersedekap modelnya begini tuh nggak ada. Tapi yang begini ya ada. Ya emang kebanyakannya seperti ini. Tapi nggak tahu, Allah alam, kita pernah ngeliat lah tangan kiri yang dipegang sama tangan kanan yang dipegang sama tangan kiri. Nah, dalam riwayat lain, Sayyidina Wa'il radhiyallahu an, beliau juga berkata, "Summa wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihil yusra waruzghi minas sa'id." Nah, kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya. Meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya dan pergelangan tangan dari lengan. Pergelangan tangan dari lengan. Jadi di sini Imam Ghazali rahimahullah menganjurkan untuk menggenggam tangan kiri dengan cara melingkarkan jari manis, kelingking, dan ibu jari tangan kanan saja. Adapun jari telunjuk dan jari tengah, telunjuk sama tengah, ini tetap dibiarkan lurus searah lengan. Jadi yang dipegang sama Rasulullah, ini Rasulullah meletakkan tangannya di mana? Di sini. Punggung dari tangan kiri. Ini ketika sedekap, berarti tangan kanannya diletakkan di punggung tangan kiri. Nah, warusbi dan juga pergelangan tangan nih. Minas sa'id daripada lengan. Jadi secara umumnya maknanya ada 3 bagian yang dipegang. Ini ada zuhrul kaf nih, ini dipegang. Ini tersentuh juga pergelangan tangan, sama juga bagian sedikit daripada bagian lengan. 3-tiganya. 1, 2, 3. Ini yang dipegang. Cara gampangnya mau seperti ini, nah ini juga boleh. Ini begini, ini boleh. Ini 3-tiganya dipegang. Nah ini kan sedekap macam-macam. Begini, biasa anak kecil begini nih. Anak kecil nih, nah dia takbirnya begini nih dipegangnya. Nah, tapi gimana Nabi meletakkan tangan kanan ya? Tangan kanannya diletakkan di telapak atas punggung tangan kiri. Nah, kemudian pergelangan tangan dan juga bagian dari lengannya. Jadi seperti ini. Imam Ghazali ini beliau
menggenggam melingkarkan jari manisnya sama sama ibu jarinya, kemudian dua jarinya diluruskan seperti ini. Nah ini juga sama, tiga-tiganya juga pegang antara punggung telapak tangan kiri, kemudian lengan, pergelangan tangan, dan juga bagian daripada lengan. Jadi seperti ini boleh, atau seperti ini juga boleh. Jadi ada dua. Seperti ini boleh, atau seperti ini. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, tiga bagian ini semuanya tersentuh. Ini. Kalau yang godai dalam tidak dikatakan itu dilingkarkan, kemudian membiarkan antara telunjuk dan juga jari. Nah, melingkarkan jari manis, kelingking dan juga ibu jari, kemudian jari telunjuknya dan juga jari tengahnya tetap dibiarkan lurus, seperti ini. Nah, itu cara bersedekap. Nah, kemudian ada pertanyaan? Nanti dilanjutkan lagi insyaallah. Ya. At-Taqrirah Asy-Syadidah itu pas untuk tadi yang penjelasan Takbiratul Ihram. Saya belum baca kitabnya sebelum. Jadi di sini beliau menjelaskan untuk Takbiratul Ihram ketika membaca Allahu Akbar. Akbar itu jangan sampai waktu bar itu tangan tetap harus di atas katanya. Jadi jangan sampai turun. Itu bagaimana Habib? Agak beda dengan yang tadi. Nah, ya. Kurang. Ya, betul. Jadi ketika memang nggak hanya takrirat aja. Ini kebanyakan kitab fikih juga seperti itu. Nah, tapi kenapa di sini berbeda? Ini wijhat nazar, nih cara pandang lain daripada ulama dalam mengistimbat ayat wa aqimis sholata li dzikri. Nah, jadi istimbat daripada ayat ini. Kenapa mulainya dari awal takbir sampai akhir takbir pergerakan tangannya ini sudah di sini. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena istimbat daripada ayat tadi. Nah, ini kita sholat tujuannya buat zikir. Nah, kita menginginkan sholat kita ini full, semuanya dengan zikir. Nah, makanya nanti ketika takbir intiqal, ini takbir perpindahan dari rukun ke rukun yang lainnya, khususnya ini dari sujud yang kedua nanti naik ke atas ke rakaat yang kedua, itu makanya disunahkan dipanjangkan. Karena apa? Itu tadi kita nggak pengen gerakan sholat kita ini kosong dari zikir. Nah, itu tujuannya. Nah, jadi di takrirat mungkin atau kitab-kitab fikih yang lainnya memang menjelaskannya seperti itu. Istimbat daripada ayat wa aqimis sholata li dzikri. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini tadi setelah mendengarkan sholat yang berkenaan dengan sunnah-sunnahnya. Yang kami ingin tanyakan, ini memang jarang terjadi pada umumnya. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah di Idul Fitri ataupun di Idul Adha, ketika akan dilaksanakan sholat jamaah ada yang atau dia batal wudhu atau yang lainnya dia sehingga masbuk ketinggalan satu rakaat yang seharusnya kan Idul Fitri Idul Adha 2 rakaat. Bagaimana caranya ketika imam sudah salam, apakah jamaah yang tadi ketinggalan satu rakaat itu
apakah dia berdiri seperti biasa untuk mensempurnakan 2 rakaat tersebut. Begitupun di waktu sholat Jumat, ketika imam sudah takbir, ada yang batal wudhu juga, sehingga beliau ketinggalan 1 rakaat. Bagaimana caranya untuk mensempurnakan jadi 2 rakaat? Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau seandainya dia masbuk, di masbuk nih sholat Idul Adha dengan ketinggalan 1 rakaat bersama imam. Nah, nanti bagaimana ketika dia ngejar masbuknya? Nah, ngejar masbuknya seperti apa? Sudah, nanti ketika dia bangun, dia tetap nanti takbir juga, dia takbir 5 kali. Nah, karena nanti permasalahan masbuk dalam sholat ini juga ulama beda pandangan. Katakan kalau dia masbuk 1 rakaat, seandainya nih sholat zuhur atau sholat isya, dia masbuk 1 rakaat. Nah, ini ulama beda pandangan. Apakah dia hanya cukup dengan baca Fatihah saja, atau tetap ada sunnah membaca surah? Karena yang ditinggalkan, yang dia masbuk ini rakaat pertama, yang dimana rakaat pertama ini ada bacaan Fatihahnya, ada bacaan surahnya. Nah, ini ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap boleh, maksudnya dengan membaca surat. Ada yang mengatakan cukup dengan Fatihah saja. Ada seperti itu, pandangan seperti itu. Nah, maka dengan sholat Id ini nanti ketika dia udah imam salam, kemudian dia sholat Id, melanjutkan sholatnya yang ketinggalan, ya udah dia takbir lagi. Nah, kemudian kalau sholat Jumat, kalau memang dia masbuknya cuma hanya 1 rakaat aja, maka dia sempurnakan 2. Tapi kalau dia ini masbuknya itu nggak dapat rakaat bersama imam, ketika udah tahiyat nih, udah tahiyat, dia baru jamaah nih, dia baru jamaah Jumat, maka itu kerjakannya 4. Tapi niatnya apa? Niatnya Jumat. Niatnya tetap Jumat, tapi dia pelaksanaannya 4 rakaat. Nah, hadza wallahu a'lam. Cukup ya, nanti lagi. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.